Ya, Tapi dipin Bentar. Siapa sih sinya ya? dipin dulu. Oke, dah. Ini udah di-record. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari kelompok 6 Manajemen Konstruksi kelas B akan mempresentasikan tugas 1. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu ya. Masih disable. nah lu. Tapi jadiin si Aisyah co-host dulu. Iya, bentar. Udahnya. Coba. Ini udah muncul belum? Belum. Di situ udah belum? Udah Kak, di sini udah. Yang lain udah muncul belum? Udah muncul, udah. Ya udah, kamu lanjut aja. Oke. Dari Kak, ini saya presentasi ini dari mana ya? Dari bab 2 aja ya, perhitungan. Bab 2 kamu apa? Perhitungan kan? Ya, perhitungan. Ya, dari situ aja, ya. Oke. Ulang ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 150 651 8054 dari kelompok 6 kelas B. Saya akan mempresentasikan terlebih dahulu tentang tugas 1 manajemen konstruksi. Saya akan mulai mempresentasikan dari bab 2, yaitu perhitungan dan pembahasan. Sebelumnya saya akan memulai dengan membacakan uraian pekerjaan atau WBS. Uraian pekerjaan atau yang biasa disebut WBS adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan yang hierarki. Di sini ada uraian pekerjaan dari proyek rumah tinggal yang saya kerjakan. Yang pertama itu ada pekerjaan pagar proyek, yang kedua pekerjaan pembersihan lahan, yang ketiga pekerjaan pemasangan boplang, yang keempat pekerjaan bedeng, yang kelima pekerjaan listrik kerja atau PLN, yang keenam pekerjaan air kerja, dan yang terakhir ada papan nama proyek. Selanjutnya ada volume pengerjaan. Perhitungan volume pada pekerjaan ini dilakukan pada rumah tinggal. Perhitungan volume pekerjaan terdiri dari persiapan, struktur bawah, struktur atas, arsitektur, mekanikal, elektrikal, serta plumbing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan volume dari pekerjaan pendahuluan, sebagaimana yang telah diberikan pada tugas 1 manajemen konstruksi. Pekerjaan pendahuluan adalah pekerjaan persiapan yang ada di proyek rumah tinggal ini, yang terdiri dari pagar pengaman proyek, pembersihan lahan, boplang, bedeng, listrik kerja, air kerja, dan papan nama proyek. Yang pertama di sini ada pengerjaan papan nama proyek. Yang pertama di sini ada pekerjaan pagar proyek. Pagar proyek di sini yang saya kerjakan hanya dipasang pada bagian sisi depannya saja, dikarenakan bagian sisi kanan kiri dan sisi belakangnya diasumsikan ada perumahan warga. Di sini luas bisa dilihat bangunan saya memiliki lebar sebesar 5 meter dan panjang sebesar 8 meter. Dikarenakan pagar yang saya gunakan hanya di bagian depannya saja, maka volume yang didapatkan adalah lebar bangunan dikalikan dengan tinggi pagar. Tinggi pagar yang saya gunakan di sini sebesar 2 meter. Jadi volume yang digunakan adalah 5 dikali 2. Jadi mendapatkan hasil sebesar 10 meter persegi. Yang kedua, ada pekerjaan pembersihan lahan. Pada pekerjaan pembersihan lahan ini, masih sama, luas bangunan saya adalah lebarnya sebesar 5 meter dan panjangnya sebesar 8 meter. Pada pembersihan lahan ini, volumenya menggunakan rumus panjang dikalikan dengan lebar bangunan.
di mana panjangnya itu 8 meter dan lebarnya 5 meter, sehingga didapatkan hasil sebesar 40 meter persegi. Yang ketiga ada pekerjaan boplang. Pekerjaan boplang ini di sini bisa kita lihat sendiri bahwa panjang bangunan saya yang sebenarnya adalah cuma sampai 6,5 meter. Yang 1,5 meternya itu adalah taman dan teras. Tetapi lebar saya benar-benar 5 meter. Jadinya pada pekerjaan boplang ini saya menggunakan panjang bangunan sebesar 6,5 meter yang akan ditambahkan 1 meter dan lebar bangunan yang saya gunakan adalah 5 meter. Sehingga pada perhitungan volumenya akan digunakan rumus 2 dikali panjang ditambah 1 ditambah lebar, sehingga didapatkan hasil sebesar 25 meter persegi. Selanjutnya, ada pekerjaan bedeng. Pada pekerjaan bedeng yang saya lakukan pada proyek ini, digunakan bedeng selebar 2 meter dan panjangnya 3 meter. Sehingga pada perhitungan volumenya digunakan panjang dikali dengan lebar, yaitu 3 dikali 2, dan didapatkan hasil 6 meter persegi. Selanjutnya, pekerjaan listrik kerja. Listrik kerja yang saya gunakan pada proyek pembangunan ini, saya menggunakan PLN dengan satuan lumsum dan selama 4 bulan. Selanjutnya ada pekerjaan air kerja. Air kerja untuk pembangunan proyek ini saya ambil dari sumur bor dengan kedalaman sebesar 8 meter. Satuan yang digunakan juga lumsum. Selanjutnya pekerjaan papan nama proyek. Pada papan nama proyek ini saya menggunakan papan nama proyek dengan kayu meranti. Sehingga didapatkan volume ada satuannya yaitu lamsam. Diketahui panjang papan 1,2 meter, lebar papan 0,75 meter, dan tinggi papan 3 meter. Sehingga dihitung volumenya adalah 1 unit. Selanjutnya, di sini ada daftar harga satuan. Daftar harga satuan yang saya gunakan untuk pekerja, saya dapatkan dari Pergub DKI Jakarta nomor 10 tahun 2020 tentang upah minimum sektoral provinsi tahun 2020. Sedangkan daftar harga satuan yang saya gunakan untuk tenaga kerja di sini sudah saya tuliskan juga sumber-sumbernya, di mana saya dapatkan sumber ini berbeda-beda dari setiap alat yang digunakan dan bahan yang digunakan. Selanjutnya di sini ada daftar harga satuan lain-lain, yaitu pembayaran listrik, penerbitan SLO, dan biaya pengeboran. Dan tertera juga sumber di sini. Selanjutnya, analisa harga satuan. Analisa harga satuan dilakukan untuk memperoleh estimasi biaya suatu pekerjaan per harga satuan yang dibutuhkan pada proyek. Nah, pada analisa harga satuan yang saya gunakan untuk proyek ini, digunakan dari sumber analisa harga satuan SNI 2017-2018. Pergub nomor 10 tahun 2020 dan Permen PUPR 28 tahun 2016 AHS P4. Di sini diketahui yang pertama pekerjaan pagar proyek. Di sini sudah diketahui jenis-jenis bahannya, terus tenaga kerjanya, terus satuannya juga sudah diketahui dari DHS tadi. Koefisien ini diambil dari SNI. Terus di sini juga udah ada harga satuannya, sehingga didapatkan total harga satuan yang diperoleh dari perkalian antara harga satuan dengan koefisiennya. Sehingga didapatkan jumlah pada pekerjaan pagar proyek ini sebesar 447.881. Yang kedua, ada AHS, pekerjaan pembersihan lahan. Pada pekerjaan pembersihan lahan ini dibutuhkan tenaga kerja saja, sehingga jumlah pada AHS-nya sebesar 28.044. Selanjutnya, pekerjaan pemasangan boplang. Pada pemasangan boplang ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya menggunakan kayu meranti. Di sini juga sudah tertera satuannya, koefisiennya, harga satuan, dan total harga satuan. Sehingga didapatkan jumlah untuk pekerjaan pemasangan boplang sebesar 98.118.
Selanjutnya ada pekerjaan bedeng. Sama juga sudah diketahui satuannya, koefisien, harga satuan, dan total harga satuan. Sehingga didapatkan jumlah sebesar 1.446.216. Selanjutnya pekerjaan listrik kerja. Pekerjaan listrik kerja ini saya ambil dari PLN. Saya menggunakan ini asumsi adalah menggunakan token di mana harga token selama 1 bulan yaitu 250.000 berdasarkan survei yang sudah saya lakukan. Sehingga didapatkan jumlah untuk pekerjaan listrik kerja ini sebesar 250.000 per bulannya. Nah, yang keenam ini ada pekerjaan pemasangan listrik kerja, di mana dikarenakan bangunan saya ada cuma 1 lantai, maka pemasangan listrik kerja ini dilakukan di awal. Tetapi apabila saya menggunakan bangunan 2 lantai, maka pekerjaan pemasangan listrik dilakukan ketika sudah sampai pada struktur lantai kedua. Di sini ada biaya pasang baru PLN yang saya gunakan yaitu 900 volt 900 VA. Terus di sini harga satuannya sebesar 843.000 dan total harga satuannya juga 843.000. Nah, apabila kita memasang listrik pada PLN, maka kita diharuskan untuk membuat SLO. Saat pemasangan ini sudah dilakukan penerbitan SLO yang dibarengi dengan pemasangan. Tetapi SLO ini berbayar sebesar 60.000 pada daya 900 VA. Dan didapat total seharga satuan 60.000 juga. Sehingga didapatkan jumlah 903.000 pada pekerjaan pemasangan listrik kerja. Apabila digabungkan pekerjaan listrik kerjanya, maka 903.000 ditambahkan 250.000. Selanjutnya ada pekerjaan air kerja. Pekerjaan air kerja di sini saya menggunakan sumur bor dengan kedalaman 8 meter dikarenakan rumah yang saya lakukan pada proyek ini berada di daerah Rawamangun, di mana kalau misalkan kita berada di daerah Rawamangun, pada kedalaman 7 meter saja kita sudah bisa menemukan sumurnya seperti itu. Maka di sini saya gunakan koefisien 8 dikarenakan kedalaman saya sebesar 8 meter. Maka sudah didapat juga harga satuannya. Ini ada satuannya juga, terus ada koefisiennya juga, maka dapat total harga satuan. Sehingga jumlah pada pekerjaan air kerja ini sebesar 2.604.400. Dan yang terakhir ini ada pekerjaan papan nama proyek. Di sini juga udah diketahui satuan, koefisien, dan harga satuan, serta total harga satuan, sehingga didapatkan jumlah sebesar 1.325.783. Yang terakhir, di sini ada BOQ atau Bill of Quantity. Dari pekerjaan pagar proyek, sudah didapatkan satuannya tadi di awal, terus kita sudah menghitung volumenya, dan sudah diketahui juga harga satuannya. Juga harga totalnya nanti didapat dari harga satuan dikalikan dengan volume sehingga didapatkan total harga sebesar 4.478.810. Begitu juga seterusnya. Sehingga pada BOQ ini didapatkan subtotal sebesar 22.593.999. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba aku nanya ya. Iya, Kak. Coba mau lihat gambar denahnya. Ini denahnya masih aku ambil dari internet. Iya. Ini ya, Kak. Coba deh diperbesar. Coba kamu jelasin di dalam gambar denah ini tuh ada apa aja. Iya. Jadi di dalam denah ini ada taman depan dan teras. Taman depan ini selebar panjangnya itu 150 meter, 1,5 meter, dan lebarnya ini 2,5 meter. Begitu juga dengan teras, memiliki panjang dan lebar yang sama. Selanjutnya, ada teras lagi,
Oh enggak, ini terasnya berarti sampai sini. Berarti taman depan memiliki panjang 1,5 meter dan lebar 2,5 meter, sedangkan teras memiliki lebar 2,5 meter dan panjang selebar 2,5 meter juga. Selanjutnya ada ruang tamu. Ruang tamu di sini memiliki panjang 3 meter dan lebarnya 2,5 meter. Selanjutnya ada kamar tidur utama yang memiliki lebar 2,5 meter dan panjang 2,75 meter. Selanjutnya di sini ada kamar mandi. Kamar mandi ini panjangnya 1,25 meter dan lebarnya ini setengahnya dari 2,5 meter. Selanjutnya ada kamar tidur anak. Kamar tidur anak ini panjang dan lebarnya 2,5 kali 2,5 meter. Selanjutnya ada dapur. Dapur ini memiliki panjang 1 meter dan lebar sebesar setengahnya dari 2,5 meter. Dan yang terakhir ada taman belakang yang memiliki panjang 1,5 meter dan lebar 2,5 meter. Jadi totalnya adalah 8 meter panjangnya dan 5 meter untuk lebarnya. Seperti itu, Kak. Luas lahannya berapa? Apa, Kak? Luas lahannya berapa? Karena ini saya gunain tipe 35/40, berarti luas bangunannya adalah 35 meter persegi dan luas tanahnya itu 40 meter persegi. Ya. Terus coba lihat di Bopleng, pekerjaan Bopleng. Kamu kan nggak ini kan laporan ya. Kamu tuh harusnya kayak dijelasin gitu gimana, apa tadi kan kamu bilang berapa tadi, ada tambahan 1, dijelasin gitu, ada kanan kiri itu apa gitu, perlu ditambah 1 meter nggak dari as bangunan tuh gitu. Berarti nanti saya tambahin lagi di sini keterangannya ya dijelasin asumsi saya kanan kirinya ada warga seperti itu. Kan kemarin gue ngejelasin ya, kalau apa tadi kemarin tuh harusnya Bopleng tuh diberi jarak ya kan 1 meter dari ya. Terus coba di HS itu nggak ada satuan ya, jadi cuman pekerjaan apa gitu, maksudnya nggak ada satuannya 1 meter persegi. Coba lihat HS kayak ini, pekerjaan pagar proyek kan harus ada satuannya kan, pekerjaan 1 meter persegi pagar proyek kayak gitu. Terus sama nama kamu masih masih beda namanya. Tadi aku lihat namanya pengaman pagar pengaman proyek ya. Coba di bagian awal deh. Di awal bab 2. Ini, Kak. Terus ke atas. Nih, bukan. Atas lagi, coba di pekerjaan pendahuluan ya. Ini. Nah, ini kan kamu nulis di pekerjaan pendahuluan itu pekerjaan pagar pengaman proyek. Tapi di selanjutnya kamu cuma nulis pagar proyek. Gitu. Ya, udah segitu aja. Habis nih waktunya nih. Gimana? Ya gimana dong? Mau nge-zoom? Bikin lagi aja ya? Iya. Nanti kayaknya mendingan nggak usah dibaca. Tadi kan Aisyah ngebacain satu-satu tuh HS-nya ya. Kayak mendingan nggak usah dibacain deh satu-satu biar cepat gitu. Oke, siap. Iya. Baca yang selanjutnya ya. Ya udah nanti. Untuk saya sudah cukup, Kak. Iya, udah itu aja. Ya, makasih, Kak. Iya, sama-sama. Terus ini nanti bikin lagi ya? Iya, Kak. Masih ada 9 menit, Kak. Gimana? Mau dilanjutin atau bikin baru aja? Ya udah nanti bikin lagi ya. Bikin dulu berarti nih.
Iya, coba bikin lagi. Ya udah, Siapa yang buat? ya udah. Saya Oh, nanti akhiri. Aisyah. Oh ya. Iya. Nanti Aisyah yang ngasih ke aku aja. Oh, ya udah. Saya akhiri, Kak. Ya, Kak. Ya, iya. Oke.